Bayangkan ini, setiap kali notifikasi ponsel berbunyi, jantungmu berdegup lebih kencang. Bukan karena kabar bahagia, tapi karena ada pesan dari bank atau penagih yang mengingatkan tentang cicilan. Malam hari, bukannya tidur nyenyak, pikiran justru sibuk menghitung angka-angka. Kalau gajiku segini, lalu bayar cicilan segini, sisanya buat makan dan kebutuhan rumah tangga, cukup nggak ya? Utang memang punya cara unik untuk mencuri ketenangan. Tidak peduli besar atau kecil jumlahnya, beban itu tetap terasa menekan. Dan yang paling berat sebenarnya bukan sekadar angka di kertas, tapi rasa bersalah, rasa takut, bahkan rasa malu yang menempel di hati. Seakan-akan setiap langkah yang kita ambil selalu ada bayangan utang yang membuntuti. Kita sering mendengar orang bilang, kalau mau bebas dari utang, ya tambah penghasilan. Kerja lebih keras, cari sampingan, lembur kalau perlu. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa langsung menambah pemasukan. Dan kalaupun bisa, seringkali tubuh dan pikiran malah makin lelah, sementara beban utang tidak juga cepat selesai. Yang ada justru stres bertambah, kesehatan menurun, bahkan hubungan dengan orang-orang terdekat ikut terganggu. Saya percaya utang bukan hanya soal keuangan, ia adalah soal mental, soal bagaimana kita memandang diri sendiri, soal cara kita menata hidup di tengah tekanan. Dan di titik tertentu, kita butuh cara keluar yang bukan menambah beban, melainkan meringankan langkah kita. Mungkin sekarang kamu berada di fase itu, merasa terjebak, merasa jalan buntu, atau bahkan diam-diam menangis sendirian karena lelah dengan siklus yang tak kunjung selesai. Tapi percayalah, ada jalan lain. Jalan yang tidak membuatmu semakin terbebani, melainkan membantu kamu menemukan kembali keseimbangan. Hari ini, saya ingin berbagi perjalanan saya sendiri tentang bagaimana saya dulu juga pernah terjebak dalam lingkaran utang, bagaimana saya hampir kehilangan semangat, dan bagaimana akhirnya saya menemukan cara keluar. Bukan dengan menambah beban, tapi dengan menemukan perspektif baru. Saya masih ingat jelas masa-masa itu. Waktu itu saya baru saja menikah, dan seperti banyak pasangan muda lainnya, semangat saya untuk membangun kehidupan baru sangat besar. Saya ingin punya rumah sendiri, ingin punya kendaraan yang layak, ingin terlihat mapan di depan keluarga. Dan karena merasa waktu itu gaji saya lumayan stabil, saya berani mengambil cicilan sana-sini. Awalnya terasa ringan. Bayar cicilan rumah, motor, ditambah sedikit kartu kredit. Saya bilang ke diri sendiri, toh ini semua untuk kebutuhan. Lagi pula nanti juga terbayar pelan-pelan, tapi kenyataan tidak semanis rencana. Suatu ketika, kantor saya terkena restrukturisasi. Gaji yang biasanya utuh, tiba-tiba dipotong. Ada tunjangan yang hilang, sementara cicilan tidak pernah mau mengerti kondisi saya. Setiap bulan, nominal itu tetap muncul, tanpa peduli apakah saya sanggup atau tidak. Di titik itu, saya mulai melakukan apa yang banyak orang lakukan, mencari tambahan. Saya buka usaha kecil-kecilan online, saya ambil proyek freelance, bahkan sempat beberapa kali membantu teman berjualan. Dan bukannya utang cepat selesai, yang terjadi malah tubuh saya jadi seperti mesin yang kehabisan bahan bakar. Pulang larut malam, tidur tidak tenang, lalu bangun dengan pikiran masih penuh angka-angka. Yang lebih menyakitkan adalah ketika hubungan dengan istri mulai terganggu. Setiap kali ada pengeluaran mendadak, misalnya keluarga sakit atau kebutuhan anak, saya jadi mudah tersulut emosi. Saya marah bukan karena hal kecil itu sendiri, tapi karena saya merasa dikejar-kejar sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Sampai suatu malam, saya duduk di ruang tamu dalam keadaan gelap. Semua orang sudah tidur, tapi saya masih sibuk menatap layar ponsel, menghitung sisa saldo, membandingkan dengan cicilan yang menunggu. Saat itu, saya benar-benar merasa gagal, seolah-olah hidup yang ingin saya bangun runtuh begitu saja. Namun, justru di momen paling berat itu, saya mulai menyadari sesuatu. Selama ini saya berpikir cara keluar dari utang adalah dengan menambah tenaga, menambah jam kerja, menambah pemasukan. Tapi saya lupa satu hal. Pikiran saya sendiri sudah terlalu lelah. Saya butuh cara yang membuat saya bisa bernapas, bukan sekadar bertahan. Mulai dari situ, saya belajar melakukan hal yang berbeda. Bukan lagi soal menambah, tapi soal mengurangi. Bukan lagi soal lari lebih cepat, tapi soal berjalan dengan tenang.
Dan saya akan jujur, prosesnya tidak instan. Tapi justru karena saya melakukannya tanpa menambah beban mental, sedikit demi sedikit saya bisa merasakan perubahan. Cerita ini yang ingin saya bagikan kepada kamu. Bahwa keluar dari utang bukan sekadar tentang angka, tapi tentang bagaimana kita menata ulang cara pandang dan kebiasaan kita. Ada strategi sederhana yang bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan kewarasan. Dan di segmen berikutnya, saya akan membagikan konsep utama yang menjadi kunci perjalanan saya. Bagaimana kita bisa keluar dari utang tanpa harus menambah beban mental dengan langkah-langkah yang lebih realistis dan manusiawi. Ada satu kesalahan besar yang dulu saya lakukan ketika berusaha keluar dari utang. Saya hanya fokus pada uang. Padahal, uang hanyalah hasil akhir dari cara kita mengelola hidup. Kalau yang diperbaiki hanya angka, tapi pola pikir dan kebiasaan tetap sama, maka utang itu akan selalu kembali, seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Dari pengalaman itu, saya belajar satu hal penting. Keluar dari utang bukan soal mengejar lebih banyak, tapi soal membebaskan diri dari yang tidak perlu. Mari saya jelaskan lebih sederhana. Bayangkan kamu sedang membawa tas ransel besar. Di dalamnya ada buku, botol air, laptop, baju, dan banyak barang lain. Kamu merasa berat, capek, bahkan punggungmu sakit. Spontan, orang akan bilang, kalau mau kuat, ya latih ototmu, tambah tenaga. Itu sama seperti kita menambah pemasukan. Tapi ada pilihan lain yang lebih sederhana. Buka ranselmu, keluarkan barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting, dan bebanmu akan jauh lebih ringan. Inilah kuncinya. Debt management without mental overload. Atau dalam bahasa sederhana, keluar dari utang dengan cara mengurangi beban, bukan menambah. Ada beberapa langkah yang saya lakukan dan terbukti membantu. 1. Berhenti menumpuk kebocoran kecil. Kadang kita merasa utang menumpuk karena cicilan besar. Padahal, seringkali kebocoran kecil justru yang menggerogoti. Contohnya, saya dulu sering pesan makanan online karena malas masak. Atau berlangganan beberapa layanan digital yang jarang dipakai. Ketika saya berani menutup hal-hal kecil ini, ternyata dalam sebulan saya bisa menyisihkan cukup banyak untuk mempercepat pembayaran utang. 2. Prioritaskan utang yang membebani mental. Bukan semua utang rasanya sama. Ada yang bunganya mencekik, ada yang penagihannya membuat tidur kita tidak nyenyak. Saya mulai dengan membayar utang yang paling membuat kepala saya sakit. Meski jumlahnya tidak paling besar, tapi setelah melunasi yang satu itu, mental saya terasa lebih lega. Dengan pikiran lebih tenang, saya bisa lebih konsisten menyelesaikan utang lainnya. 3. Buat sistem otomatis, kurangi drama salah. Satu sumber stres terbesar adalah ketika kita harus mengingat dan mengatur segalanya secara manual. Akhirnya, pikiran terasa penuh. Saya membuat sistem sederhana. Setiap kali gajian, langsung saya alokasikan sebagian untuk cicilan, bahkan sebelum saya sempat memikirkan keinginan lain. Dengan begitu, saya tidak perlu berdebat panjang dengan diri sendiri setiap bulan. 4. Cari ketenangan, bukan kecepatan. Dulu saya berpikir semakin cepat utang selesai, semakin baik. Tapi ternyata, kecepatan itu membuat saya makin stres. Akhirnya, saya ubah fokus. Bukan bagaimana cepat-cepat selesai, tapi bagaimana bisa menjalani prosesnya dengan tenang. Kalau ada rezeki lebih, saya percepat. Kalau tidak, saya tetap konsisten. Hasilnya, saya tidak lagi merasa dikejar-kejar. Konsep ini sederhana, tapi dampaknya besar. Dengan mengurangi beban kecil, memilih prioritas yang tepat, membuat sistem otomatis, dan fokus pada ketenangan, saya akhirnya bisa keluar dari utang. Bukan dalam semalam, bukan dengan tiba-tiba kaya, tapi dengan langkah-langkah manusiawi yang bisa dijalani tanpa kehilangan kewarasan. Saya ingin kamu melihat ini sebagai perjalanan, bukan perlombaan. Karena utang itu ibarat kabut. Semakin panik kita berlari, semakin kita tersesat. Tapi ketika kita berhenti sebentar, menata napas, lalu melangkah pelan dengan arah yang jelas, kabut itu perlahan akan menyingkir. Dan supaya lebih jelas, di segmen berikutnya, saya akan ceritakan kisah nyata dari orang lain, beberapa tokoh dengan kondisi berbeda, yang berhasil keluar dari jeratan utang bukan karena mereka menambah beban, tapi
karena mereka belajar mengurangi, menyederhanakan, dan menemukan ritme yang lebih tenang. Ada seorang teman saya, namanya Rina. Ia seorang karyawan swasta di sebuah kota besar, dengan penghasilan yang sebenarnya cukup stabil. Tapi seperti banyak orang di usianya, Rina terjebak dalam gaya hidup yang membuat utangnya menumpuk tanpa ia sadari. Awalnya sederhana, cicilan motor, lalu kartu kredit untuk belanja online, kemudian pinjaman kecil untuk renovasi rumah. Semua tampak bisa dikendalikan, sampai suatu hari ibunya jatuh sakit dan membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Dari situlah, tumpukan utang mulai menggunung. Rina mencoba melakukan apa yang sering ia dengar. Kerja lebih keras, cari sampingan, tambah penghasilan. Ia pun mengambil pekerjaan tambahan di luar jam kantor. Malam hari, ia jadi penjual online, akhir pekan ia ikut mengajar privat. Dan selama beberapa bulan, hidupnya hanya berputar antara kantor, rumah, dan pekerjaan tambahan. Secara angka, memang ada sedikit kemajuan. Utangnya perlahan berkurang, tapi kesehatan mentalnya hancur. Ia sering jatuh sakit karena kelelahan, jarang bertemu teman, bahkan hubungannya dengan keluarga mulai renggang. Sampai suatu ketika, ia menangis sendiri di kamar, merasa semua usahanya tidak sebanding dengan rasa lelah yang ia tanggung. Saat itulah, Rina memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia mulai menata ulang pikirannya, bertanya ke dirinya sendiri, apakah cara ini benar-benar menyelamatkan, atau justru membuatku semakin tenggelam? Dari titik itu, ia melakukan langkah yang berbeda. Alih-alih menambah pekerjaan, ia mulai mengurangi beban. Langkah pertamanya adalah menutup 3 kartu kredit yang selama ini menjadi sumber kebocoran kecil. Ia sadar setiap kali stres, ia sering berbelanja online hanya untuk pelarian. Dengan menutup kartu itu, ia memaksa dirinya untuk lebih sadar terhadap pengeluaran. Langkah berikutnya, ia membuat daftar utang yang paling membuatnya gelisah. Ternyata, bukan yang nominalnya terbesar, tapi satu pinjaman online berbunga tinggi. Ia fokus melunasi itu lebih dulu. Setelah pinjaman itu selesai, meski total utangnya masih ada, ia merasa separuh bebannya sudah terangkat. Tidurnya lebih nyenyak, pikirannya lebih jernih. Rina juga mulai menerapkan sistem otomatis. Setiap kali gajian, ia langsung memotong sebagian untuk cicilan. Bukan setelah ia pakai untuk belanja, tapi sebelum itu. Dengan cara ini, ia tidak lagi berdebat dengan dirinya sendiri setiap bulan. Hal yang paling mengejutkan, menurut Rina, adalah bagaimana perubahan kecil ini berdampak besar pada perasaannya. Ia tidak lagi merasa terjebak meski proses pelunasan utangnya belum selesai. Ia bisa kembali bercanda dengan keluarga, punya waktu beristirahat, dan tubuhnya perlahan kembali sehat. Akhirnya, dalam waktu sekitar 2 tahun, Rina berhasil melunasi seluruh utangnya. Bukan dengan menambah kerja sampai habis-habisan, tapi dengan mengurangi beban, menata ulang kebiasaan, dan memilih fokus yang lebih bijak. Kisah Rina ini mengingatkan saya bahwa keluar dari utang bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa bertahan dengan tenang. Karena pada akhirnya, apa gunanya bebas dari utang jika mental dan kesehatan sudah hancur? Bukankah tujuan kita sebenarnya adalah hidup lebih ringan, bukan sekadar nol utang di kertas? Dan mungkin di titik ini, kamu juga perlu bertanya ke diri sendiri, apakah cara yang kamu tempuh selama ini benar-benar membantu, atau justru menambah beban? Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu bayangkan perjalananmu sendiri. Coba tanyakan ini pada dirimu. Apakah utang yang kamu miliki sekarang benar-benar untuk kebutuhan penting, atau ada bagian yang muncul karena dorongan sesaat? Apakah cara yang selama ini kamu pakai untuk melunasi utang membuat hidupmu lebih tenang, atau justru lebih tertekan? Kalau kamu terus berjalan dengan pola yang sama, bagaimana kondisi dirimu 1 atau 2 tahun ke depan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa berat, tapi justru dari sinilah pintu perubahan bisa terbuka. Karena seringkali kita terjebak dalam keyakinan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah kerja lebih keras, lebih banyak, lebih cepat. Padahal tidak selalu begitu. Saya ingin mengajak kamu melihat utang bukan hanya sebagai angka, tapi sebagai cermin dari cara kita hidup. Apa yang kita pilih
apa yang kita anggap penting, dan bagaimana kita menata prioritas. Dan kabar baiknya, kita bisa mengubah itu semua tanpa harus menambah beban. Bayangkan kalau kamu mulai menutup satu kebocoran kecil saja. Misalnya, berhenti berlangganan sesuatu yang jarang dipakai atau mengurangi kebiasaan jajan yang tidak begitu penting. Apa yang akan terjadi kalau uang kecil itu kamu arahkan untuk mengurangi utang? Atau bayangkan jika kamu memilih melunasi satu utang yang paling membuatmu gelisah, meski nominalnya bukan yang terbesar. Bagaimana perasaanmu ketika satu beban yang selama ini menghantui akhirnya hilang? Dan yang paling penting, bagaimana rasanya kalau kamu bisa tetap menjalani hidup dengan tenang, sambil perlahan keluar dari utang, tanpa harus mengorbankan kesehatan, hubungan, atau kebahagiaanmu? Saya percaya, kita semua punya kemampuan untuk memilih cara yang lebih ringan. Kita bisa memutuskan untuk tidak lagi mengikat diri dengan kebiasaan lama yang membuat lelah. Kita bisa belajar untuk menata, bukan menambah. Refleksi ini bukan sekadar tentang keuangan, tapi tentang bagaimana kita ingin menjalani hidup. Apakah kita ingin hidup dikejar-kejar utang, atau ingin berjalan dengan langkah yang lebih lega? Dan jawabannya sebenarnya sudah ada di tanganmu. Kalau ada satu hal yang ingin saya tekankan dari semua pembahasan ini, maka itu adalah keluar dari utang bukan soal berlari lebih kencang, tapi soal melangkah lebih ringan. Kita sering berpikir bahwa solusi selalu ada di luar diri, lebih banyak pekerjaan, lebih banyak pemasukan, lebih banyak kesibukan. Tapi kenyataannya, justru dengan mengurangi beban, menyederhanakan hidup, dan memilih langkah yang lebih tenang, kita bisa menemukan jalan keluar yang lebih sehat. Kisah saya, kisah Rina, dan mungkin kisahmu sendiri, semua menunjukkan satu hal yang sama. Utang bukan hanya soal angka. Ia adalah soal cara kita melihat hidup, cara kita mengelola energi, dan cara kita memilih apa yang benar-benar penting. Jadi, kalau sekarang kamu sedang berada di titik yang sama, merasa terjebak dan lelah, jangan buru-buru menambah beban baru. Cobalah tanyakan, apa yang bisa dikurangi, apa yang bisa ditata ulang, dan bagaimana caranya agar setiap langkah terasa lebih ringan. Ingatlah, perjalanan ini bukan lomba cepat-cepat sampai garis akhir. Ini tentang bagaimana kamu bisa tetap utuh sebagai manusia, tetap sehat, tetap waras, tetap dekat dengan orang-orang yang kamu cintai, sambil perlahan melepaskan beban utang yang menempel di pundakmu. Kalau pesan ini terasa menyentuh buatmu, jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman atau keluarga yang mungkin juga sedang berjuang. Tekan tombol like sebagai tanda dukungan, tinggalkan komentar tentang pengalamanmu sendiri, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita reflektif berikutnya. Karena siapa tahu, cerita sederhana yang kita bagi di sini bisa menjadi cahaya kecil bagi orang lain yang sedang berjalan dalam gelap. Dan bersama-sama, kita bisa belajar untuk hidup lebih seimbang, tanpa harus menambah beban mental, tapi dengan langkah yang lebih tenang dan penuh kesadaran.